Selamat pagi, Miss. Kenalkan, nama saya Kaden Indrawan, perwakilan dari kelompok 7. Kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penyakit stroke, gejala, penyebab, pengobatan, dan sebagainya. Silakan disimak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Zaki Amania, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan definisi stroke. Stroke didefinisikan sebagai defisit atau gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke terjadi akibat gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapat pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kekurangan pasokan oksigen ke otak akan memunculkan kematian sel saraf atau neuron. Gangguan fungsi otak ini akan memunculkan gejala stroke. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizka Novianti Mahaputri, nomor absen 21, kelas 11A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanda dan gejala pada penyakit stroke. Yang pertama, adanya kelumpuhan atau melemahnya anggota gerak. Kelemahan anggota gerak merupakan gejala yang paling umum dijumpai pada stroke. Gangguan peredaran darah otak sebelah kanan akan menyebabkan kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Yang kedua, ada wajah perot. Wajah perot merupakan gejala yang paling sering muncul pada penderita penyakit stroke. Bila seseorang menunjukkan gejala wajah perot, pikirkanlah ini sebagai stroke. Yang ketiga, ada gangguan bicara. Pasien stroke menunjukkan adanya gangguan bicara yang tidak jelas, bisa disebut dengan pilu, atau bisa saja tidak dapat bicara, bisa disebut dengan afasia. Dan yang terakhir, yaitu keempat, pusing berputar atau vertigo. Ini juga termasuk dalam gejala stroke. Pusing berputar dapat ditandai dengan mual atau muntah, atau mungkin tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Mesa Wisma Surya, kelas 11A Farmasi, nomor absen 11. Di sini saya mendapat bagian penyebab penyakit stroke dan saya akan menyebutkannya beberapa. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, Anda dapat disebut memiliki tekanan darah tinggi bila tekanan darah Anda memiliki rata-rata di atas 140/90. Hipertensi merupakan penyebab utama terjadinya stroke, terutama hemoragik. Hipertensi dapat terjadi akibat ginjal bermasalah, gaya hidup tidak sehat, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, kebiasaan merokok. Kandungan nikotin pada rokok dapat mendorong tekanan darah Anda naik. Selain itu, asap rokok dapat memicu penumpukan lemak di arteri leher utama dan mengentalkan darah sehingga Anda beresiko terhadap penggumpalan darah. Yang ketiga, penyakit jantung. Orang yang memiliki penyakit jantung beresiko tinggi terhadap penyakit stroke ini. Kondisi jantung bermasalah yang meningkatkan risiko terjadinya stroke, termasuk gagal jantung, cacat jantung, infeksi jantung, serta detak jantung yang tidak normal. Yang keempat, ada diabetes. Penderita diabetes umumnya juga memiliki tekanan darah tinggi yang membuatnya berisiko terkena stroke. Diabetes merusak pembuluh darah sehingga risiko terjadinya penyakit stroke ini lebih besar. Jika seseorang mengalami stroke saat kadar gula darah di tubuhnya sedang tinggi, kerusakan pada ototnya pun akan lebih berat. Yang kelima, kegemukan atau obesitas. Berat badan berlebih merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Orang yang kegemukan
atau obesitas juga cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Untuk menurunkan risiko stroke, orang tersebut harus menjaga berat badan agar tetap normal. Yang keenam ada konsumsi obat tertentu. Dalam situs WebMD disebutkan ada beberapa jenis obat yang dapat meninggikan risiko seseorang terkena stroke. Contohnya obat pengencer darah, antikoagulan, terapi penggunaan hormon, serta penggunaan pil KB yang mengandung estrogen dosis rendah. Yang ketujuh yaitu usia. Setiap manusia memiliki kemungkinan untuk terkena stroke, bahkan bayi di dalam kandungan pun bisa mengalami stroke. Namun risiko di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan farmakologi dan non farmakologi dari penyakit stroke. Oke, untuk pengobatan farmakologinya, yang pertama ada namanya TPA. Oke, apa itu TPA? TPA adalah obat yang melarutkan gumpalan darah dan termasuk dalam pengobatan trombolit. Biasanya pengobatan ini untuk kondisi pasien stroke iskemik akut. Untuk obatnya biasanya namanya atlepase. Yang kedua ada asam asetil salsilat. Contohnya seperti acetosal, aspirin, dan aspilat. Biasanya obat ini sebagai obat selain sebagai khasiatnya sebagai obat analgesik dan anti radangnya, ternyata atau obat ini juga berkhasiat sebagai merintangi atau menghalangi penggumpalan darah. Yang tiga, clopidogrel. Obat ini mencegah terjadinya gumpalan darah dalam tubuh. Yang keempat namanya dipridinol. Senyawa pada obat ini berkhasiat menghindari agregasi trombosit dan adesinya pada dinding pembuluh. Yang kelima, kilostasol. Obat ini sebagai obat antiplatelet. Selanjutnya saya akan bahas ke pengobatan non farmakologi. Bila pasien stroke tersebut dalam kondisi masih awal atau tidak menunjukkan gejala, sebaiknya melakukan olahraga minimal seminggu beberapa kali. Selanjutnya melakukan diet rendah garam. Ketiga, menjaga pola hidup atau melakukan pola hidup sehat. Yang keempat, selain dari ketiga kegiatan tersebut bisa juga dilakukan dengan melakukan terapi. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, khususnya untuk kelompok 7. Bila kelompok kami ada kesalahan kata maupun pengucapan dalam kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.